Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Tina di materi distribusi normal. Distribusi normal disebut juga dengan distribusi Gauss. Nama tersebut diambil dari nama belakang seorang matematikawan dari Jerman, yaitu Johann Carl Friedrich Gauss tahun 1777 sampai 1855. Distribusi normal merupakan salah satu distribusi peluang variabel acak kontinu. Grafik variabel acak X berdistribusi normal biasanya menyerupai bel atau genta seperti gambar berikut ini. Nah, ini bentuknya seperti gunung atau bel gitu ya. Di sini ada X sama dengan mu, lalu ada sumbu Fx dan sumbu X-nya. Distribusi peluang variabel acak kontinu memiliki nilai berupa bilangan real. Masih ingat ya, kemarin di awal itu saya menjelaskan tentang distribusi binomial. Saya menyebutkan ada dua variabel, yaitu variabel diskrit sama variabel kontinu. Untuk yang diskrit itu untuk nilai-nilai yang bisa dihitung. Misalkan bilangan kuadrat di bawah 30. Nah, Anda bisa menyebutkan misalkan 4, 9, 16 seperti itu, kita bisa menghitungnya. Sedangkan kalau variabel kontinu kemarin untuk nilai-nilai yang tidak bisa dihitung atau terlalu banyak untuk menghitungnya. Contohnya tabel distribusi pengukuran tinggi badan. Nah, tinggi badan manusia itu kan banyak ya, ada yang 155, ada 155,7, ada yang 160,1. Jadi terlalu banyak variasinya sehingga kita tidak bisa menghitung banyaknya ya. Nah, itu biasanya untuk variabel kontinu. Sehingga nilai-nilai variabel acak kontinu X dinyatakan dalam bentuk interval A kurang dari X kurang dari B atau batas-batas lain ya. Nah, nilai-nilai fungsi variabel acak digambarkan berupa sederetan titik yang bersambung membentuk kurva. Karena saking banyaknya dia titiknya ada banyak sekali dan titiknya itu sangat berdekatan sehingga kita bisa membentuk kurva dari titik-titik tersebut ya. Karena saking banyaknya tadi tak terhingga kalau dihitung. Fungsi peluang variabel acak kontinu disebut fungsi kepadatan peluang. Misalkan Fx merupakan fungsi kepadatan peluang acak, Fx memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, nilai Fx itu antara 0 sampai dengan 1. Luas di bawah kurva Fx sama dengan 1. Peluang variabel acak X pada interval X di antara A sampai B sama dengan luas daerah di bawah kurva Fx yang dibatasi garis X sama dengan A dan X sama dengan B. Bisa kamu lihat di gambar ya. Jadi luasnya itu dibatasi A sama garis X sama dengan A dan X sama dengan B. Ini gambarnya ya. Sedangkan peluang variabel acak X pada interval antara A sampai B dinyatakan dalam rumus berikut ini ya. Jadi peluangnya sama dengan integral A sampai B Fx dx ya. Tapi nggak usah khawatir, nanti kita nggak pakai integral ya, kita pakainya tabel. Ya, ini hanya rumus, jadi kayak binomial kemarin kan kita pakai kombinasi. Dihitung pakai kombinasi bisa, dihitung pakai tabel bisa. Nah, ini juga untuk distribusi normal juga begitu ya. Nah, saya akan bahas tentang fungsi distribusi peluang variabel acak berdistribusi normal, tapi hanya sedikit saja ya, karena nanti kita nggak pakai rumus. Jadi jangan khawatir lihat di sini integral atau rumusnya kok ruwet banget. Nanti kita pakainya tabel ya, kita nggak pakai rumus ini. Cuman kalian harus tahu lambang-lambangnya. Yang pertama, variabel acak X yang memiliki peluang berdistribusi normal dilambangkan dengan X berdistribusi N
dalam kurung berdistribusi normal, N ini maksudnya normal, kurung buka, mu, sigma. Dibaca X berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku sigma. Jadi ini lambang nanti di soal ada kata rata-rata atau nilai tengahnya misalkan, maka itu adalah mu, sedangkan simpangan bakunya adalah sigma. Distribusi peluang variabel acak X berdistribusi normal seperti gambar tadi sebelumnya didefinisikan dengan sebagai berikut dengan lambang F kecil ya, masih ingat? Ya, jadi dia lambangnya F kecil X sama dengan P, X besar sama dengan X. Itu adalah peluangnya. Ya, jadi bisa dicari dengan rumus ini, bisa dicari dengan tabel. Nah, kalau ada kalimat kumulatif, fungsi distribusi kumulatif, variabel acak berdistribusi normal, maka lambangnya adalah F besar. F besar X sama dengan P, kurung buka, X besar, kurang dari sama dengan X kecil. Bedanya apa? Bedanya kalau F kecil, itu nggak pakai kata kumulatif. Kalau F besar pakai kata kumulatif ya. Terus di sini, kalau F kecil, dia itu X-nya sama dengan, atau misalkan orang yang memiliki tinggi badan sama dengan 155 cm, berarti memiliki tinggi badan 155 cm, berarti X besar sama dengan 155. Gitu ya. Jadi dia jelas pasti angkanya. Sedangkan yang ini kan dia kumulatif. Nah, ini misalkan orang yang tinggi badannya kurang dari 155 cm. Nah, itu atau kalau ada kurang dari lebih daripada soal, maka dia adalah F besar atau yang dimaksud adalah kumulatif. Lalu di sini ada rumus lagi. Jika yang ditanyakan itu di antara atau interval, misalkan peluang antara X antara A sampai B, maka rumusnya adalah F besar B dikurangi F besar A. Ya, lanjut. Fungsi distribusi peluang variabel acak berdistribusi normal baku. Nah, ini yang sering keluar ya. Yang sering keluar adalah dia normal baku. Dia lambangnya bukan X besar, tapi lambangnya Z. Tapi sebenarnya sama aja. Jika nilai mu-nya cuman ini Z, kalau nilai mu-nya sama dengan 0 dan sigmanya sama dengan 1, maka kita akan memperoleh distribusi normal baku atau standar. Ya. Variabel acak Z berdistribusi normal baku dilambangkan dengan Z berdistribusi N, maksudnya normal baku, kurung buka 0,1. Jadi mu-nya 0, sigmanya 1. Atau mu-nya 0, rata-ratanya 0, simpangan bakunya 1. Fungsi distribusi peluang variabel acak Z didefinisikan sebagai masih sama ya. Jadi ini ada rumus tapi nggak usah galau karena nanti kita pakainya tabel bukan rumus ini ya. Kita nggak akan cari pakai rumus ini. Nah, cuman kamu harus mengenali bahwa kalau F kecil dia adalah yang normal baku, sedangkan F besar dia adalah kumulatif. Begitu ya. Nah, gambarnya berubah. Kalau tadi kurvanya di sini ada A, ada B gitu ya tadi kurvanya. Kalau sekarang enggak, ini kurvanya karena dia berdistribusi normal baku, kurvanya itu dia di sebelah tengah. Jadi dia seperti simetris ya, kurvanya itu simetris. Di sini Z-nya 0 ya. Lalu simpangan bakunya sama dengan 1. Ya, jadi dia berada di tengah-tengah. Fungsi ini namanya sumbu Y-nya, dia itu ada di tengah-tengah. Jadi dia simetris ya. Nah, sekarang kita pahami dulu. Sebelum mengerjakan soal, kita harus memahami tentang grafik ini ya. Jadi ini kuncinya, harus memahami grafik sebelum mengerjakan soal. Dalam menentukan peluang variabel acak Z berdistribusi normal baku 0,1, maka kita tidak perlu menghitungnya dengan rumus integral seperti di atas. Peluang variabel dapat kita tentukan menggunakan bantuan tabel distribusi Z. Jadi nanti
Jadi nanti akan ada tabel distribusi Z atau disebut tabel distribusi normal baku. Nanti ada di halaman paling belakang modul kamu ya. Ada tabel binomial, ada tabel Z, dan ada tabel T. Ya. Dalam buku ini, tabel distribusi Z disajikan pada lampiran 3. Nanti kamu bisa buka lampiran 3. Tabel distribusi Z pada lampiran mewakili luas daerah di bawah kurva dari interval min tak hingga ke Z atau P kurung buka Z besar lebih kecil dari Z. Jadi, cara menentukan peluang variabel acak Z sebagai berikut. Nah, saya jelaskan dulu. Jadi, ini segini ini semuanya ini sama dengan berapa? Sama dengan 1. Atau dari, nah ini nih. Jadi semua ini dari min tak hingganya ini sampai tak hingganya ini ya. Sampai ini itu dia semuanya bernilai totalnya itu bernilai 1. Jadi kalau bayangin kalau separuh segini ya, hanya ini aja, itu nilainya berapa? Berarti 1 dibagi 2 0,500 atau 0,5 gitu ya. Nah, misalkan kita akan mencari nilai P peluang Z kurang dari 1,13 dan P 0 kurang dari Z kurang dari 1,39. Nah, ini intinya sebenarnya peluang itu sama dengan luas daerah. Kenapa luas daerah? Karena tadi variabelnya kontinu. Saking padatnya titiknya, maka dia menjadi luas ya. Karena bisa dihubungkan. Ya, saking padatnya titiknya, saking tak berhingga banyaknya, dia menjadi luas gitu. Jadi intinya kita mencari luas daerah, di mana luas daerah itu disebut peluangnya. Nah, di sini yang pertama Z kurang dari 1,13, berarti ini luasnya segini. Nah, yang saya arsir ini ya, jadi luasnya segini. Nah, ini yang pink ini adalah, kalau kamu bisa menentukan luasnya yang saya arsir, berarti dia adalah P dari Z kurang dari 1,13. Sedangkan kalau yang P antara 0 sampai 1,39, berarti dia hanya segini aja. Nah, ini aja. Kamu disuruh mencari luas yang kanan ini. Ini yang soal ini. Nah, tuh. Nah, terus cara mencarinya bagaimana? Ya, kita bisa lihat batas kiri interval adalah Z sama dengan min tak hingga. Dan batas kanannya Z sama dengan 1,13. 1,13 yang ini ya, soal yang kiri ini. Ini batas kirinya kan min tak hingga, batas kanannya Z sama dengan 1,13. Nah, 1,13 itu bisa dipecah menjadi 1,1 ditambah 0,03. Lalu kita lihat di tabel peluang variabel acak Z. Jadi nanti kamu pilihnya tabel Z ya. Jangan keliru tabel binomial. Tabel Z, bukan tabel T, bukan tabel binomial. Nah, nanti kamu bisa lihat di sini kalau ada Z-nya berarti dia tabel Z. 1,1 letaknya di sini. Lalu di sini 0,03. Lalu kamu tarik garis ya. Oke, kamu tarik garis di sini. Kamu mendapatkan 0,8708. Ya, seperti itu ya. Nah, dari tabel luas daerah yang diarsir, jadi yang ini. Nah, diperoleh interval Z kurang dari 1,13 adalah 0,8708. Jadi nilai P atau nilai peluang Z kurang dari 1,13 adalah 0,8708. Jadi jawabannya luasnya
0,8708. Nah, itu adalah luas daerah yang diarsir dan itu sekaligus menjadi peluangnya. Kemudian kita lihat soal yang kedua. Tadi tentukan P dengan Z di antara 0 sampai 1,39. Berarti yang diarsir yang ini aja. Ya. Yang ini aja yang diarsir. Ya. Berarti kita harus mencari, kita baca dulu ya, batas kiri interval adalah Z sama dengan 0 dan batas kanannya 1,39, di mana 1,39 sama dengan 1,3 ditambah 0,09 gitu ya. Perhatikan tabel distribusi norma baku pada lampiran. Pilihlah bilangan 1,3 pada kolom kiri dan 0,09 pada baris paling atas. Oke, kita lihat 1,3-nya di sini, 0,09-nya di sini. Ya. Berarti kita tarik garis sehingga kita mendapatkan angka 0,9177. Ya, 0,9177. Nah, ini adalah Z luas daerah di sebelah di Z sama dengan 1,39. Nah, sedangkan luas daerah yang diarsir berarti sama dengan berapa? Kalau kita menggunakan 0,9179 itu adalah luas segini. Ya. Jadi ini tadi nilainya adalah yang P Z kurang dari 1,39. Maaf, saya ulangi. Ini adalah, kalau saya arsir segini, itu adalah luas sama dengan 0,9177 tadi. Ini adalah hasil dari P Z kurang dari 1,39. Ya. Padahal kamu butuhnya bukan yang saya arsir ini kan. Kamu butuhnya kan yang, udah saya ganti warna dulu. Kamu butuhnya cuman daerah yang diarsir segini saja. Nah, kalau daerah yang hijau berarti rumusnya bagaimana? Kalau kita taunya 0,9177, berarti masih ingat nggak? Kalau separohnya ini itu berapa ya? Kalau separohnya ini yang saya arsir biru. Yang saya arsir biru ini luasnya berapa tadi? Saya bilang di awal tadi, dia adalah luasnya 0,500 tadi ya. Berarti kalau yang pink itu 0,9177, kalau kita mau nyari yang hijau, berarti pink dikurangi biru, warna pink dikurangi warna biru ya kan? Berarti warna hijau itu luasnya 0,9177 dikurangi 0,5, ya enggak? Nah, sehingga jawabannya 0,4177. Sehingga peluang dari Z di antara 0 sampai 1,39 adalah 0,4177. Ya, saya ulangi. Nah, saya mencari daerah yang hijau saja. Nah, daerah yang hijau itu asalnya dari, bisa dihitung dengan cara daerah yang pink dikurangi dengan daerah biru. Daerah pinknya tadi 0,9177, daerah birunya 0,500 atau 0,5. Sehingga kita bisa mendapatkan luas dari daerah hijau. Ya, jadi untuk rumus peluangnya ini semua hanya ada kurang dari. Jadi yang di tabel itu intinya kurang dari ya. Nah, menentukan peluang variabel acak X berdistribusi normal dengan
mu dan sigma. Peluang variabel ACX berdistribusi normal sama dengan luas daerah di bawah kurva normal, atau seperti yang kita praktekkan tadi itu adalah luas daerahnya. Luas daerah di bawah kurva normal dapat ditentukan dengan cara mentransformasikan variabel ACX menjadi variabel ACX berdistribusi normal menjadi variabel ACX berdistribusi normal baku. Ya, dia dari berdistribusi normal menjadi normal baku dengan mu sama dengan 0 dan sigma sama dengan 1 menggunakan rumus berikut. Jadi kalau kita mencari Z, ya, mengubah dari X ke Z, maka kita menggunakan rumus X atau normalnya dikurangi mu-nya atau rata-ratanya dibagi dengan sigma atau simpangan bakunya. Ya. Jika nanti pada soal itu yang ditanyakan itu hanya X besar kurang dari X, maka kamu menggunakan rumus ini. Dan kalau ditanyakan interval seperti ini, maka kamu sama saja sih ya, tetap menggunakan rumus ini, cuman X besarnya diganti A dan B. Baik, sekarang contoh soalnya. Ini masih belum soal cerita ya, masih soal untuk menentukan luas. Misalkan variabel ACX berdistribusi normal dengan mu atau rata-rata 90 dan sigma atau simpangan bakunya 12. Lengkapilah cara menentukan P X kurang dari sama dengan 75 dan P antara 108 sampai 117. Ya, saya akan menjelaskan yang salah satu aja. Nanti sisanya kamu bisa baca di buku, kamu bisa lengkapi ya. Diketahui variabel ACX berdistribusi normal dengan mu 90 dan dengan rata-rata 90 dan simpangan baku 12. Yang pertama kita tentukan Z-nya dulu. Ya, di sini kita tentukan Z-nya. Di sini Px kurang dari sama dengan 75 itu sama saja dengan Px kurang dari 75. Lalu kita ubah X-nya ini menjadi Z ya. Untuk mengubahnya kita gunakan rumus yang tadi, Z sama dengan X besar dikurangi mu per sigma, dikurangi rata-ratanya dibagi simpangan bakunya. Berarti di sini mu-nya sama dengan berapa? 90, sigmanya 12. Berarti di sini saya isi angka 90 ya. Saya isi angka 90. Ini 12 sudah benar. Berarti ini sama dengan 75 dikurangi 90 sama dengan min 15 ya. Min 15 berarti ini sama dengan min 15 dibagi 12 berarti min 1,25. Setelah itu ya, kita mendapatkan angka min 1,25. Z-nya tadi di sini ya, min 1,25. Ya, kita lihat, kita gambar dulu kurvanya. Ya, cara menggambarnya tetap biasa aja gini kita buat. Nah, kalau min itu berarti kan di kirinya angka 0 di sini ya. Min 1,25. Ya, ini salah, ini gambarnya harusnya min 1,25 ya. Nih, harusnya min 1,25. Oke. Karena dia kurang dari min 125, berarti yang diarsir yang di sebelah kiri, betul sekali. Jadi yang diarsir sebelah kirinya kurang dari min 1,25. Nah, berarti kita nyari di tabel kan? Nyari di tabel. Min 1,25 itu bisa dipecah menjadi min 1,2 dikurangi 0,05. Atau ditambah dengan min 0,05. Ya, kita cari. Nanti di tabel Z itu ada yang tabel Z positif dan ada tabel Z negatif. Jadi kalau negatif kamu carinya di tabel Z negatif,
Kalau positif, kamu carinya di tabel Z positif. Jadi ini min 1,25 di sini ya. Dan 0,05-nya di sini kita tarik garis. Nah, ketemu luasnya itu sama dengan 0,1056. Jadi di sini langsung jawabannya 0,1056. Gampang bukan? Nah, untuk yang soal keduanya kamu bisa coba di rumah ya, coba sendiri. Sekarang saya akan memberikan contoh lagi, tapi ini contohnya agak bervariasi ya. Di sini yang diketahui itu malah peluangnya udah diketahui atau luasnya udah diketahui, tapi dalam bentuk persen. Jadi ini diketahui variabel acak, ini ya, dengan mu-nya sama dengan 50, sigmanya sama dengan 10 ya kan. Lalu di sini diketahui bahwa peluang P X kurang dari K sama dengan 18%. 18% itu berarti sama dengan 0,18 ya. 18 dibagi 100. Tentukan nilai K-nya, malah disuruh mencari K-nya. Ya, K-nya itu berarti kan batasnya. Disuruh nyari batasnya yang di sini. Nah, yang di sini. Jadi ini berdistribusi normal, tidak baku ya. Karena mu sama to-nya enggak 0 dan 1. Mu dan sigmanya enggak 0,1. Nah, ini misalkan kita gambar aja, kita gambar seperti ini. Ya. Di sini mu-nya itu sama dengan 50 ya. Jadi enggak pas angka 0 ya. Terus di sini ada luas. Kita gambar bebas aja. Pura-puranya itu X-nya sama dengan K ya. Sudah diketahui luasnya itu ternyata 0,18. Jadi maksudnya hasil tabel terakhirnya itu 0,1800 gitu ya. Atau yang mendekati. Nah, caranya bagaimana? Berarti kita masukkan aja ke rumusnya tadi. Saya zoom dulu. Ya. Kita tulis rumusnya tadi, P X kurang dari K itu kan sama saja dengan P Z kurang dari, di sini apa? Mu Z kurang dari mu min, Z kurang dari X besar min mu per sigma. Nah, X besarnya itu kan tadi apa? K. Ya, X besarnya itu K. Lalu mu-nya tadi 50, sigmanya 10. Ya, jadi kita tulis seperti itu. Sehingga sama dengan 0,18. Nah, berarti sehingga diperoleh Z sama dengan K min 50 per 10. Untuk menentukan nilai K, kita harus mencari terlebih dahulu nilai Z-nya. Ya. Ini ya. Kita harus mencari nilai Z ini ya. Nah, kalau Z-nya kalau peluangnya itu sama dengan 0,18, jadi P-nya ini sama dengan 0,18, berarti kita cari di tabel dulu Z-nya berapa. Nah, jadi yang kita ketahui itu 0,18 itu yang di sininya. Kebalik ya, kalau tadi diketahui Z-nya, dicari pakai garis. Nah, kalau sekarang dibalik, diketahui luasnya 0,18, cuman yang 0,1800 itu enggak ada. Adanya itu 0,1814 sama 0,1788. Kira-kira mana yang paling mendekati? Ya, yang mana yang paling mendekati? Apakah yang 0,1788 atau 0,1814? Oke, ternyata kalau 0,1814 itu selisihnya 0,0014, sedangkan yang 1788 itu selisihnya cuman 12 ya. Ya, selisihnya cuma 12, berarti lebih dekat ke 0,1788. Nah, sehingga
kalau kita tarik garis ke atas dan ke kiri, dia itu mendekati angka min 0,9 ditambah min 0,02. Berarti Z-nya adalah min 0,92. Itu adalah Z-nya. Nah, kalau Z-nya udah ketemu, sekarang tinggal dicarikannya. Jadi, tadi kan masih 0,18. Itu kan masih dalam bentuk P atau luas ya. Kita ubah ke Z. Nah, udah diubah ke Z, dicarikannya. Gitu caranya. Jadi kalau seperti ini 10 kali 10 kali 0,92 berarti sama dengan min 9,2. 10 kali min 0,92 menjadi min 9,2 sama dengan K min 50. Berarti K sama dengan min 9,2 ditambah 50. K sama dengan 40,8. Nah, ketemu deh K-nya 40,8. Nah, nanti kamu bisa baca contoh yang B dan C. Kalau saya bahas semua nanti videonya lama banget ya. Baik, sekarang saya akan membahas tentang soal cerita. Jadi ini sebenarnya distribusi binomial dan normal ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pengambilan keputusan. Cuman ya namanya tadi peluang itu tidak pasti ya, namanya juga peluang dan ada campur tangan dari Yang Maha Kuasa di sini untuk menentukan kepastian ya. Nah, ini contoh konseptualnya. Dari data tinggi badan 500 siswa di suatu SMA diperoleh rata-rata tinggi badannya 154 cm dan simpangan bakunya 16 cm. Jika data tinggi badan siswa berdistribusi normal, tentukan A. Persentase berarti nanti jawabannya dalam persen. Persentase siswa yang memiliki tinggi badan kurang dari 160 cm. Nah, ini nih, ada kata kurang dari. Nanti hati-hati ya, kalau kurang dari, tandanya apa? Yang B, banyak siswa yang memiliki tinggi badan lebih dari. Ya, lebih dari. Tapi yang B ini ditanyakan jawabannya dalam jumlah ya, jumlah siswanya berapa. C, banyak siswa yang memiliki tinggi badan antara, tuh yang antara. Jadi ini ingat sensus ya. Kalau di sensus kok bisa loh Badan Pusat Statistik itu atau Badan Sensus itu bisa menentukan jumlah data yang begini, yang begitu. Dari mana? Oh, dia juga pakai ilmu statistiknya. Nah, siapa nanti yang tertarik masuk ke statistik, jurusan statistik nanti di kuliah. Kerjanya kayak gini ya, menghitung banyak siswa yang memiliki tinggi badan antara 150 cm sampai 162 cm. Nah, seperti itu. Nah, yang D banyak siswa yang memiliki tinggi badan 167. Kalau yang D ini udah pasti ya, sama dengan, ya kan? Kalau yang C itu berarti nanti 150 kurang dari X kurang dari 162. Kalau yang kalau yang B ini berarti lebih dari, kalau yang A berarti kurang dari. Nah, kita bahas ya. Misalkan X mewakili tinggi badan siswa dalam sentimeter, diketahui rata-ratanya atau mu-nya 154. Simpangan baku atau sigmanya 16. Data tinggi badan siswa berdistribusi normal kita lambangkan dengan X berdistribusi N atau normal kurung buka 154,16 ya. Peluang siswa yang memiliki tinggi badan kurang dari 160 cm sama dengan P X kurang dari 160. Misalkan persentase siswa yang memiliki tinggi badan kurang dari 160 adalah K, maka
maka nanti jawabannya itu harus peluangnya dikalikan 100 gitu ya. Jadi kalau peluang itu tadi luasnya tadi dikalikan nanti 100%. Nah, langkah-langkahnya yang pertama kita ubah dulu X kurang dari 160 menjadi Z berdistribusi normal baku. Ya, kita masukkan ke dalam rumus. Nah, rumusnya tadi apa? Z kurang dari X besar min mu dibagi sigma. Nah, mu-nya tadi 154. Lalu sigmanya 16. Nah, 160 itu apa? 160 itu yang ditanyakan. Karena persentase siswa dengan tinggi badan kurang dari, berarti ini tandanya kurang dari ya, Z kurang dari ya. Jadi pertama nulisnya X kurang dari 160, lalu berubah menjadi Z kurang dari, rumusnya diganti. Nah, setelah itu kita dapatkan ternyata 160 kurangi 154 sama dengan 6 dibagi 16 sama dengan 0,375. Lanjut kita lihat tabel. 0,75 dipecah menjadi 0,3 dan 0,075. Nah, 0,075 itu enggak ada di tabel. Adanya 0,07 atau 0,08. Nah, karena ini tengah-tengah, maka kita ambil tengahnya juga. Ya, di sini ya. Jadi kita dapat dua ini dan ini 0,443 dan 0,6480 ya. Karena dia di tengah-tengah, jadinya kita bagi dengan setengah atau kita ditambahkan bagi 2 ya, sehingga kita mendapatkan 0,64615. Jadi kalau jarak antara kanan dan kiri itu sama selisihnya, maka kita bagi 2. Tapi kalau ada yang mendekati, bolehlah diambil ya, yang terdekat. Setelah Z-nya ketemu, nilai Z-nya itu sama dengan 0, luasnya itu 0,64615, maka luasnya ini kan sama dengan peluangnya. Peluangnya ya, jadi peluang siswa yang mempunyai tinggi badan kurang dari 160 cm, peluangnya itu 0,6 lah kira-kira ya. 0,65. Nah, ini dikalikan dengan 100% karena permintaan soalnya tadi persentase. Sehingga jawabannya 64,6%. Ya. Jadi, persentase siswa yang memiliki tinggi badan kurang dari 160 cm adalah 65%. Jadi, ini tinggi badannya agak pendek-pendek ya. Karena banyak banget, 65% itu kan lebih dari separuh ya. Soal B. Peluang siswa yang memiliki tinggi badan lebih dari 166 cm. Nah, kalau lebih dari 166 cm, ini caranya bagaimana ya? Ya, masih ingat kalau di P-nya, rumus P-nya itu cuman ada Z kurang dari. Nah, kalau kita nyari P, Z lebih dari Z, bagaimana? Masih ingat pelajaran di distribusi normal kemarin? Kalau lebih dari berarti, masih ingat begini. Total peluangnya semuanya ini tadi berapa? Luasnya 1. Berarti kalau kita nyari yang separuhnya sini, berarti 1 dikurangi yang kanan. 1 yang dikurangi. Kalau kita mencari yang kanan, berarti mencari yang kanan berarti 1 dikurangi yang kiri gitu kan. Nah, sama aja. Kalau kita punya luasnya itu 1, kita mau nyari yang segini, ini kan berarti Z lebih dari ya. Z-nya lebih dari tanda tanya gitu. Oke, balik ya, maaf. Kalau kita mau mencari yang kanan, ini kan berarti Z lebih dari Z kecil. Nah, berarti pada luasnya segini itu 1.
luasnya segini itu satu semua. Berarti kalau kita mau nyari yang kanan ini, berarti kita harus nyari Z yang kiri. Nah, Z yang kiri itu yang ada rumusnya. Yang ada rumusnya itu kurang dari Z kecil. Berarti kalau kita mau nyari yang pink ini, berarti satu yang hijau ini dikurangi yang biru. Ya, dikurangi yang. Maka kalau kita mencari tinggi badan lebih dari 166, pasti nanti rumusnya 1 kurang. 1 dikurangi yang lebih kecil. Nah, karena ini masih dalam berdistribusi normal biasa, tidak baku, maka kita harus mengubah. Kita ubah dulu ini ya. Kita ubah dulu ini menjadi Z. Nah, ini menjadi Z-nya. Karena adanya cuma tabel Z yang normal baku ya. Jadi, kita ubah dulu. Tadi X besarnya 166, mu-nya tadi 154, sigmanya tadi 16, oke. Jadi 12/16 sama dengan 0,75. Z lebih dari 0,75, padahal Z lebih dari 0,75 itu enggak ada di tabel. Adanya Z kurang dari. Sehingga kita kalau mau mencari Z lebih dari 0,75 itu rumusnya 1 min Z kurang dari 0,75 ya. Sehingga kita lihat di tabel, ada nggak tabelnya ini? Oh, ini tabelnya. 0,75 berarti 0,7 dan 0,05, sehingga kita mendapatkan nilainya, luasnya atau peluangnya itu sama dengan 0,7734 ya, 0,7734. Nah, sekarang 0,7734 tadi kan rumusnya 1 min 0,7734, berarti peluangnya untuk ini lebih dari 0,75 adalah 0,2266. Padahal yang ditanyain banyak siswa, bukan peluangnya. Berarti banyak siswa total tadi berapa? 500. Tadi kan yang didistribusi atau yang didata itu adalah 500 siswa. Sehingga kita mencari luasnya lalu dikalikan 500. Jawabannya 113,3. Padahal kalau manusia itu nggak pakai koma ya kan? Nah, karena jumlah siswa 113,3, kita bulatkan aja ke yang paling kecil. Ya. Jadi karena ini peluang, itu bisa terjadi, bisa tidak. Kita cari yang mendekati. Yang mendekati 113,3 kita bulatkan menjadi 113. Jadi, siswa yang memiliki tinggi badan lebih dari 166 cm sebanyak 113 orang. Soal C, peluang siswa yang memiliki tinggi badan antara 150 cm dan 162 cm sama dengan P kurung buka 150 kurang dari X kurang dari 162. Misalkan banyak siswa yang memiliki tinggi badan antara 150 dan 162 adalah R, maka R sama dengan P kurung buka peluangnya nanti dikalikan 500, karena pada soal ditanyakan banyak siswa. Jadi harus dikalikan total seluruh siswa yaitu 500. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita ubah dulu 150 dan 162 menjadi Z dulu ya. Itu tadi kan masih X. Jadi di sini rumusnya tadi untuk mengubahnya Z sama dengan X min mu per sigma. Oke. Mu-nya tadi 154, sigmanya 16. Ini juga sama. Yang bedain cuman X-nya aja, yang di kiri 150, yang kanan 162. Setelah itu didapat angka 0, min 0,25 dan 0,5. Nah, lalu langkah selanjutnya kita lihat tabel. Di tabel tadi min 0,25 berarti kita cari min 0,2 dan
min 0,2 dan 0,05. Jadi dapatnya 0,4013 ya, yang kiri. Lalu yang 0,5, yang 0,5 ini ya. Nah, ini tadi 0,5 dan 0, yaitu 0,6915 seperti itu. Nah, kalau Z-nya kurang dari 0,5 ini, kalau kurang dari min 0,25 ini. Lalu sesudahnya ini, kalau kita punya antara ini kemarin itu kan FA, FB min FA ya. Sama aja FB min FA. Nah, masih rumusnya itu yang nah, ini kalau kita punya peluang peluang A kurang dari X kurang dari B sama dengan FB min FA. Jadi ini kita pakai rumus ini ya. Tadi kan F antara P antara min 0,25 kurang dari X kurang dari 0,5, berarti ini F 0,5 min F 0 min 0,25. Oke. Berarti ini PA-nya juga kita kurangkan. Ini PA-nya kita kurangkan ya. Z kurang dari 0,5 dikurangi Z kurang dari min 0,25. Sehingga kita dapatkan 0,2905. Oke, nah sekarang untuk menentukan nilai R-nya, berarti tinggal kita kalikan 0,2902 dikali 500, hasilnya 145,1. Nah, karena ini jumlah siswa, kita bulatkan yang paling mendekati yaitu 145. Jadi siswa yang memiliki tinggi badan antara 150 cm dan sampai 162 cm sebanyak 145 orang. Oke, ini juga bisa kita, kalau kamu belum paham ini, kok bisa kayak gini? Ini juga bisa kita logika menggunakan gambar ya. Jadi misalkan saya punya gambar. Di sini kita mencari mulai dari min 0,25, Z-nya sama dengan min 0,25 sampai Z sama dengan 0,5. Jadi yang kita mau mencari daerah yang diarsir ini. Nah, kalau kita mencari peluang daerah atau luas daerah yang diarsir ini, berarti kita kan harus mencari luas dari yang pink ini. Ya, kalau yang pink ini kan berarti kan semua. Ya kan, semua. Kalau semua itu berarti kan Z P dari Z kurang dari 0,5 yang pink. Dikurangin luas daerah yang ini saja. Nah, ya enggak? Kalau kita mau mencari luas daerah yang biru, yang diarsir biru, berarti kita harus mencari luas daerah yang pink dikurangi luas daerah yang kuning. Nah, yang kuning itu dikurangi luas daerah yang kuning. Yang kuning itu Z kurang dari min 0,25. Jadi, rumusnya kalau antara itu berarti, kalau antara seperti ini berarti Z 0,5 kurang dari 0,5 dikurangi peluang dari Z kurang dari min 0,25. Seperti itu ya. Lanjut soal D. Peluang siswa yang memiliki tinggi badan 167 cm. Nah, kan ini bilangnya 167 saja. Maksudnya nggak kurang dari, lebih dari gitu ya. Berarti dia nanti sama dengan X-nya sama dengan 167 cm. Nah, di sini P dari X sama dengan 167 cm. Lalu kita hitung Z-nya. Didapat Z-nya itu 0,8125. Setelah itu dicek di tabel. Nah, di tabel itu 0,8125 itu 0,8 di sini. Nah, 0,1
0,0125-nya kan tidak ada, adanya 0,01 dan 0,02, berarti kan dia di antara dua nilai ini ya. Nah, di antara dua nilai ini, antara 0, di antara 0, maaf, di antara 0,7910 dan 0,7939. Nah, tapi kalau 0,8125 itu kan terletak di antara itu, sehingga kita kurangkan sehingga kita mendapat 0,0029. Jadi karena ini luas mendekati nggak apa-apa ya. Lalu kalau sudah dikalikan dengan 500, sudah dapat luasnya, dikalikan dengan 500 dapatnya 1,45. Lalu kita bulatkan, karena 1,45 kita bulatkan ke bawah ya. Jadi satu orang yang memiliki tinggi badan 167 cm. Baik anak-anak, kamu udah belajar tentang distribusi normal. Selanjutnya banyak-banyak berlatih soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.